Puji Tuhan, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun saat ini berada, percaya bahwa berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan tetap menyertai setiap keberadaan kita. Puji Tuhan, saya boleh melihat tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan. Mari lambaikan tanganmu, katakan Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Tuhan Yesus luar biasa yang sudah memberkati setiap kita yang ada. Saat ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita akan terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepalamu, kita akan berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang kepadamu pada saat pagi hari ini. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Mensyukuri buat setiap berkat Tuhan. Mensyukuri buat setiap anugerah Tuhan yang terus berlaku dalam setiap kehidupan kami, kehidupan keluarga, kehidupan rumah tangga kami, kehidupan kami semua Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak untuk menerima setiap pujian dan hormat dari kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan siap untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari sidang jemaat yang diberkati, sama-sama dengan sukacita kita bangkit berdiri. Kita mau meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Betapa hebat kuasanya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Mari bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Berkuasa di bumi, di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin, haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai buat Dia yang berkuasa. Amin, haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini bagi Tuhan. Haleluya. Berkuasa di bumi, di surga, Dia bertakhta, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Siapa namanya? Amin, haleluya. Pembebas umatnya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua
Kita mau katakan lagi bersama-sama, haleluya. Allah kita, haleluya, haleluya. Kemuliaan dan sorak-sorai hanya bagi Dia, Allah kita yang hebat dan yang luar biasa. Haleluya. Dia adalah Allah kita yang hebat. Dia adalah Allah kita yang tidak terbatas. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, menyatakan di hadapan Tuhan, Tuhan, Engkau mempunyai kuasa yang tidak pernah terbatas, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Kami nyatakan di hadapan-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Semua dapat Engkau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat lagi. Katakan, di saatku, di saatku. Mari angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya mujizat-Mu nyata Tuhan. Haleluya. Namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku berdoa. Haleluya. Dengan iman katakan, percaya mujizat itu nyata. Haleluya. 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 Nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami percaya kekuatan kuasa-Mu. Mari sidang jemaat yang ada, naikkan pujian
Tuhan kami percaya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Di saat kami tidak berdaya, di saat ada begitu banyak beban yang ada dalam setiap kehidupan kami tetap percaya ada satu nama yang maha kuasa, Riamasera Kurosunoloh Yesus. Ada nama yang senantiasa memberikan kekuatan dan penghiburan. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Di dalam Tuhan ada kuasa. Kami mempunyai Allah yang tidak pernah terbatas, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan Allah itu yang akan menjamah setiap keberadaan kami. Baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh sidang jemaat yang ada. Setiap tangan yang terangkat, setiap hati yang terbuka. Ingat, Dia adalah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saatnya kami akan mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman itu boleh masuk dalam hati kami dan boleh berakar, bertumbuh guna hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Memberkati dan mengurapi hamba-Mu yang akan berdiri di tempat ini untuk melayani kami, untuk Tuhan Yesus membawakan firman-Mu, sehingga setiap benih-benih firman ini boleh benar-benar menjadi benih yang dapat bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua yang ada. Kembali pada pagi hari yang indah ini. Kita akan lanjutkan pelajaran firman Allah yang kita sudah dengar dan kita pelajari di minggu yang kedua. Saudara kasih Tuhan, banyak kali kita mendengar bahwa mari kita lakukan bagian kita. Dan Tuhan lakukan apa yang menjadi bagian Dia. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita hanya mendengar perkataan-perkataan saudaraku seperti ini. Tapi memang saudara kasih Tuhan, itu perkataan itu adalah sesuatu yang kita ingin tindak lanjut saudaraku. Ada sesuatu yang luar biasa. Mari kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Berarti saudaraku, yang kita lakukan bagian kita saudaraku, dapat kita lakukan, bisa kita lakukan saudaraku. Dan bagian Tuhan adalah sesuatu yang bukan bagian kita saudaraku, dan kita tidak bisa melakukannya saudaraku. Karena itu sesuatu yang berdasarkan kedaulatan Allah. Saudaraku, sesuatu yang secara manusia saudaraku sukar untuk kita bisa menjalankan itu saudaraku dan menerima apa yang Tuhan janjikan. Mari tidak berlama-lama kita lihat Ulangan pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama. Kitab yang ke-5 dari 5 kitab yang ditulis oleh Nabi Musa. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama. Inilah perintah yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk dalam rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saudara kasih Tuhan. Ini saudaraku semuanya ini bagian kita. Ini bagian kita saudaraku. Jadi melakukan perintah, ketetapan, peraturan yang aku ajarkan, kata Pak Musa, atas perintah Tuhan. Untuk dilakukan. Saudaraku. Jadi ini kita bisa lakukan.
Ayat 2, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintah yang kusampaikan padamu, supaya lanjut umurmu, saudaraku. Jadi ini kita bisa lakukan, saudaraku. Bagian kita. Maka Tuhan akan mengerjakan bagian dia. Ayat 3, maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti janjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat ini saudaraku bisa kita lakukan. Nah, ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini harus engkau perhatikan. Mulai saudaraku ayat 6. Sesuatu yang lebih penting saudaraku, yang lebih penting. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang duduk dalam di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Saudaraku, kita lihat saudaraku. Jadi kita harus saudaraku mengajarkannya berulang-ulang. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita saudaraku. Nah ini bagian kita saudaraku. Bagian kita saudaraku yang perlu kita lakukan berulang-ulang. Berarti saudaraku kita harus saudaraku kasih Tuhan mengerti akan firman Allah. Seperti tanggal 10 saudaraku, kita belajar saudaraku dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu saudaraku. Rencana Tuhan atas gereja. Nah, sama Tuhan, rencana Tuhan saudaraku atas gereja juga ada dalam kitab Ulangan 6 ini saudaraku. Oleh karena itu saudaraku kasih Tuhan, kenapa Musa saudaraku disuruh Allah untuk menuliskan saudaraku kitab Ulangan ini saudaraku, untuk mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Duduk di rumah, dalam perjalanan, berbaring, dan bangun saudaraku. Berarti saudaraku, semua aktivitas saudaraku harus ada pembahasan firman Allah saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Surat Efesus tertulis. Jadi saudara kasih Tuhan, ini bagian saudara dan saya. Nah bagian saudara dan saya saudaraku. Nah bagian Tuhan apa saudaraku? Bagian Tuhan adalah menjadikan saudaraku firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa saudaraku? Karena firman saudara kasih Tuhan yang kita beritakan adalah firman yang remah. Yang kita ajarkan adalah firman yang remah. Ingat, Yesus sebagai manusia, saudaraku, dia hidup dalam firman. Dan firman itu hidup, kenapa? Karena dia diurapi. Oleh karena itu, tak jemu-jemunya, saudaraku, dan tak jenuh-jenuhnya, saya ingatkan kepada saudara, semua jemaat Tuhan, bahwa saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Saudara bisa menjadi berkat bagi anak-anak. Dan anak-anakmu juga harus penuh dengan Roh Kudus. Kenapa saudaraku? Karena janji Tuhan itu dalam Kisah Rasul pasal 2 bagi anak-anak. Saudara. Nah bagaimana saudara Tuhan mereka bisa menjadi seperti yang Tuhan inginkan saudaraku adalah bagian kita. Mengajarkan kepada anak-anak saudaraku, anak-anak diajarkan saudaraku. Dan baru Tuhan saudaraku akan melakukannya saudaraku bagian dia. Bagian dia saudaraku. Yaitu dia akan membaptis kita dengan Roh Kudus saudaraku terlebih dahulu. Dan membaptis anak-anak saudaraku dengan Roh Kudus. Agar saudaraku firman itu saudara kasih Tuhan menjadi remah. Nah untuk apa saudaraku? Untuk apa sih kita belajar firman Allah saudaraku? Untuk apa saudaraku? Adakah sesuatu yang saudara kasih Tuhan yang berguna saudaraku yang bagian kita saudaraku kita lakukan? Bagian Tuhan itu apa sih yang Tuhan ingin kerjakan bagi kita? Nah mari saudaraku. Kita buka kitab Nabi Yoel. Yoel pasalnya yang pertama. Kita baca ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Yoel pasal 1 ayat 1. Ya, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Jadi saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Berarti saudaraku, setelah kita Ulangan saudara kasih Tuhan, kita lakukan, saudaraku. Apa yang menjadi bagian kita saudara kasih Tuhan, kita lakukan. Maka Tuhan saudaraku akan mengurapi firman itu menjadi remah. Karena kita penuh dengan Roh Kudus. Nah saudaraku, setelah itu saudara kasih Tuhan, ada lagi saudara kasih Tuhan yang harus kita ceritakan. Ada lagi sesuatu harus kita ceritakan. Yaitu tentang apa? Dikatakan di sini, hai seluruh penduduk negeri, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu? Atau dalam zaman nenek moyangmu?
Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak mereka menceritakan kepada angkatan yang kemudian. Jadi saudara, kita ceritakan kepada anak-anak kita, saudaraku. Anak-anak kita, saudaraku, kasih Tuhan menceritakan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya, saudaraku, menceritakan kepada anak-anaknya. Berarti saudaraku, 4 angkatan. 4 angkatan, saudaraku. 4 angkatan. Berarti saudaraku, 4 tahun Yobel. Nah, saudara kasih Tuhan. Apa yang diceritakan, saudaraku? Kita baca ayatnya yang keempat. Apa yang ditinggalkan belalang pelahap, pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Saudara kasih Tuhan. Ini seperti yang tadi saya, tanggal 10 saya katakan, saudaraku, bahwa ada 4 belalang, saudaraku. Ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, akan ada belalang pelompat, dan ada belalang pelahap. Kering kelontang, saudaraku. Pohon gereja. Kisah Rasul pasal 1, pasal 2, saudaraku, gereja penuh kemuliaan. Tapi saudaraku, nubuatan sudah disampaikan oleh Nabi Yoel. Dan nubuatan itu digenapi dalam gereja mula-mula. Gereja mula-mula. Tuhan, ini kita harus ceritakan kepada anak-anak kita, saudaraku. Sehingga mereka mengerti apa rencana Tuhan atas mereka. Apa rencana Tuhan, saudaraku, atas keluarga kita. Atas generasi kita. Saudara kasih Tuhan. Yaitu bahwa gereja pernah mengalami masa kejayaan. Namun saudaraku, gereja mengalami masa kesuraman. Gereja pernah mengalami masa kejayaan. Gereja, saudaraku, juga pernah mengalami masa kejayaan. Nah, saudara kasih Tuhan. Masa kejayaan itu dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Lalu saudara kasih Tuhan, nubuatan kisah Yoel ini, saudaraku, sudah terjadi. Jadi bukan berarti belum terjadi. Nah, ini perlu saudaraku kita ceritakan kepada anak-anak kita, saudaraku, agar mereka mengerti. Kenapa kok sekarang gereja itu sukar? Gereja itu sulit. Kondisi firman, saudaraku, sulit. Roh Kudus sulit. Mengajarkan kepada anak-anak sulit. Saudaraku, kenapa? Saudara kasih Tuhan. Nah, kita harus ceritakan ini, saudaraku, bahwa gereja telah, saudaraku, dimakan oleh 4 belalang yang ada. Apakah, saudara Tuhan, gereja, saudaraku, Allah membiarkan gereja, saudaraku, seperti itu terus? Tidak. Oleh karena itu kita harus belajar. Kita harus, saudaraku, mengajarkan kepada anak-anak. Ingat, bagian kita, saudaraku, adalah mengajarkan kepada anak-anak. Bagian Tuhan, saudaraku, adalah menggenapi rencana Tuhan atas anak-anak kita. Haleluya. Sekali lagi, bagian kita, saudaraku, adalah kita pelajari, saudara kasih Tuhan, kita berikan pelajaran kepada anak-anak kita, saudaraku. Nah, bagian Tuhan adalah, saudaraku, menggenapkan rencananya atas anak-anak kita, saudaraku, atas kita, keluarga kita. Nah, apa yang Tuhan rencanakan, saudaraku? Mari kita buka pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua, kita baca ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-27. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Nah, saudara Tuhan, ini pada waktu ditulis, saudaraku, ini masih nubuatan. Jadi kapan, saudaraku, ayat ini digenapi? Nah, itulah perlu, saudaraku, kita pelajari. Bagian kita, jangan lupa, saudaraku, bagian kita. Kita pelajari, saudaraku, agar anak-anak mengerti. Ini, saudaraku, nubuatan dalam kitab Yoel. Tapi, saudaraku, di zaman gereja mula-mula, Kisah Rasul pasal 2, saudaraku, seperti tadi saya katakan, ini sudah digenapi. Ini sudah digenapi. Jadi, saudaraku, setelah itu, jadi begini, saudaraku. Kita, bagian kita, saudaraku, adalah menjelaskan, mengajarkan kepada anak-anak apa yang terjadi dalam, saudaraku, firman Allah. Lalu, saudara, kita, saudaraku, lengkapi mereka dengan Yoel. Ajarkan kepada angkatan demi angkatan, saudaraku. Apa yang terjadi atas gereja. Bahwa gereja pernah mengalami masa kejayaan. Seperti yang dikatakan dalam Kisah Rasul, saudaraku, terjadi. Adalah hasil daripada Yoel pasal 2 ayat 28, saudaraku, ayat 28, ayat yang ke-29.
Itu saudaraku yang terjadi atas gereja. Kegenapan dari Yoel. Nah, saudara kasih Tuhan. Lalu gereja saudaraku mengalami masa kesuraman karena Yoel pasal 1 ayat 4 terjadi. Ayat 4 terjadi saudaraku. Nah, berarti gereja saudaraku mengalami masa kehancuran. Berarti saudaraku, apa sesuatu yang kita peroleh saudaraku? Bagian kita saudaraku, kita sudah lakukan, bagian Tuhan apa? Nah, mari saudaraku. Bagian Tuhan adalah dia janji dalam ayatnya yang ke-23. Bagian Tuhan saudaraku. Ini bagian Tuhan. Masih nubuatan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim. Seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum. Tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Haleluya. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Jadi saya kasih Tuhan sekali lagi. Gereja mengalami masa kejayaan. Lalu gereja saya kasih Tuhan digenapi dengan nubuatan Yoel pasal 1 ayat 4. Lalu saya kasih Tuhan, gereja mengalami masa kejayaan lalu hancur. Apakah Allah membiarkan saudaraku? Tidak. Gereja saudaraku mengalami masa kejayaan, itu adalah hujan awal. Lalu saudara kasih Tuhan, gereja saudara kasih Tuhan akan mengalami masa kejayaan lagi saudaraku, ditambahkan dengan hujan air. Setelah saudaraku hujan awal, saudaraku hujan pertama itu saudaraku dengan adil, maka saudara Tuhan akan jadikan saudaraku hujan awal itu plus hujan akhir. Dan sekali lagi saudaraku, ini masih nubuatan. Oleh karena saudaraku, kita kerjakan bagian kita. Yaitu mengajarkan, menceritakan saudaraku, memberitakan kepada anak-anak kita agar mereka mengerti bahwa suku gereja pernah jaya, gereja hancur. Tapi Allah suku tidak membiarkan. Nah Allah mulai akan melakukan suku bagian dia. Dan dia berikan terlebih dahulu nubuatan. Rencananya suku, plannya. Ini yang aku akan kerjakan. Aku akan pulihkan kepadamu 4 belalang yang sudah dimakan habis pohon kehidupanmu. Pohon gereja, pohon kemuliaan. Maka aku akan lakukan. Nah bagian kita saudaraku, bagian kita adalah ayat yang ke-26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudaraku. Dan umatku tidak akan menderita malu lagi untuk selama-lamanya. Terus kasih Tuhan, tidak akan menderita malu lagi saudaraku. Sekarang saudaraku gereja banyak dipermalukan. Kehidupan saudaraku, orang Kristen, maaf kehidupan hamba-hamba Tuhan saudaraku. Gereja saudara Tuhan yang dikejar apa saudaraku. Ini semua saudara Tuhan, ini saudaraku membuat gereja mempermalukan diri. Saudara. Nah oleh karena itu Allah menubuatkan satu rencana Tuhan yang luar biasa. Yaitu gereja akan dipulihkan. Saudaraku, gereja akan dipulihkan. Dengan pemulihan, mengembalikan masa kejayaan saudaraku. Plus bonus hujan akhir. Haleluya. Mengembalikan masa kejayaan plus bonus hujan akhir. Nah, itu dinubuatkan dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ayat yang ke-17. Kisah Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Perhatikan. Sama saudaraku seperti di kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Tapi ditambahkan di sini akan terjadi pada hari-hari terakhir. Berarti saudaraku ini belum terjadi. Ini saudaraku baru bagian rencana Tuhan untuk menggenapkan Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27. Tuhan akan pulihkan. Nah Tuhan saudaraku harus melakukannya terlebih dahulu. Mengembalikan masa kejayaan itu saudaraku. Dengan apa? Dengan pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-turunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Haleluya. Jadi saudaraku, ini sekali lagi belum terjadi. Ini saudaraku, Allah sedang mengerjakannya. Jadi saudaraku, kita lengkapi diri kita lengkapi anak-anak kita saudaraku, generasi demi generasi. Bergenerasi berapa saudaraku yang ada dalam keluarga saudara? Nah, ke generasi saudaraku kita harus lengkapi. Agar saudaraku, ketika saudaraku kasih Tuhan, Kisah Rasul pasal 2 saudaraku ayat 17, 18 saudaraku kasih Tuhan. Digenapi saudaraku, mereka itu mendapat bagian. Haleluya, amin saudaraku. Mereka itu mendapat bagian. Itulah saudaraku bagian kita sudah kerjakan. Bagian Tuhan saudaraku adalah melengkapi mereka. Haleluya, melengkapi mereka saudaraku. Melengkapi mereka. Itu saudaraku bukan bagian kita, itu bagian Tuhan. Karena saudaraku, orang dibaptis oleh Roh Kudus adalah itu karya Yesus. Orang menerima saudaraku kuasa dunamis saudaraku adalah karya daripada Roh Kudus. Jadi saya kasih Tuhan, kita saudaraku hanya melakukan bagian kita saudaraku. Dan bagian Tuhan saudaraku, Tuhan kerjakan. Nah, dalam Kisah Rasul pasal 2, kalau saudara baca mulai ayat 41 sampai ayat yang ke-47, saudaraku, di situ saudaraku, terjadi masa saudaraku kejayaan yang luar biasa. Saya baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Pertobatan besar terjadi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sobat Tuhan, ini kondisi gereja saudaraku begitu luar biasa. Kesatuan saudaraku, kesehatian saudaraku, milikmu, milik kita bersama saudaraku. Milikku, milik kita bersama saudaraku. Semua saudaraku bersama. Saudaraku, oleh karena itu saudaraku, tema tahunan kita saudaraku di tahun 2020 adalah bertumbuh dalam tubuh Kristus yang bertumbuh saudaraku dan hidup. Tubuh Kristus yang bertumbuh saudaraku dan hidup. Saudara Tuhan, gereja pernah mengalami bertumbuh saudaraku dan hidup. Saudaraku. Dan ini saudara Tuhan, lalu saudaraku hancur. Saudaraku, masing-masing saudaraku mempunyai pandangan sendiri saudaraku, mempunyai pengertian sendiri saudaraku, mempunyai pengajaran sendiri saudaraku, dan mempunyai kehidupan sendiri saudaraku. Nah, kehidupan saudaraku yang tadinya saudaraku ada dalam gereja mula-mula saudaraku, tidak ada lagi bagi gereja saudaraku. Tetapi kekasih Tuhan, mari sebagaimana gereja mula-mula saudaraku terjadi, maka saudara gereja juga saudaraku akhir zaman ini akan Tuhan pulihkan. Gereja saudaraku akan bertumbuh dan hidup. Tubuh Kristus akan bertumbuh saudaraku dan hidup dan bertumbuh. Dan saudara kasih Tuhan. Ini saudaraku bagian kita adalah saudaraku memenuhi diri kita saudaraku dengan firman Allah. Sehingga saudara kasih Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan saudaraku bagi gereja saudaraku terjadi. Sehingga saudaraku kalau kita kembali kepada Yoel pasal 1 saudaraku, maka di situ saudaraku kasih Tuhan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi saudaraku. Nah, sekarang Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 27 itu belum terjadi. Karena saudaraku Kisah Rasul pasal 2 saudaraku itu sedang dikerjakan Allah. Hujan akhir saudaraku baru mulai rintik-rintik. Dan saudaraku kita perlu menyongsong itu semua. Nah, bagaimana kita bisa menyongsong saudaraku kalau kita tidak melengkapi diri kita dengan bagian kita? Kalau kita saudaraku tidak melengkapi diri kita dengan bagian kita, saudaraku, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Oleh karena itu saudaraku, mari kita persiapan diri kita saudaraku. Persiapan diri kita, persiapan anak-anak kita saudaraku. Berapa generasi yang dalam keluarga saudara,
persiapkan masing-masing saudara. Sejak mereka saudara kasih Tuhan, dari kecil saudara, dari bayi saudara kalau perlu, bawa mereka ke rumah Tuhan. Apabila saudara kasih Tuhan semuanya selesai saudara, maka kita akan kembali saudara ibadah onset saudara. Oleh karena saudara, mari sebelum saudara hanin terjadi, marilah kita masing-masing saudara memperlepaskan diri kita di rumah kita masing-masing. Ulangan pasal 6. Di rumah kita masing-masing, saudaraku, di rumah, sedang makan, sedang duduk, pembaringan saudaraku, menjelang tidur saudaraku, semua sama kasih Tuhan. Kita kerjakan dulu bagian kita. Sehingga saudaraku, ketika nanti saudaraku Allah menggenapi firman-Nya saudaraku, dan kita saudaraku juga bisa beribadah saudaraku secara onsite, secara offline saudaraku. Maka saudaraku Tuhan, kita saudaraku tinggal mudah saudaraku meneruskan itu saudaraku kepada mereka. Sehingga saudaraku, ketika Allah mengerjakan bagiannya saudaraku, kita ada di sana. Haleluya. Ketika Allah saudaraku menggenapkan firman-Nya saudaraku, bagian Tuhan saudaraku yang kita tidak bisa saudaraku. Kita tidak bisa saudaraku, bagian Tuhan itu bagian Tuhan. Saudaraku, baptisan Roh Kudus bagian Tuhan. 9 karunia roh bagian Roh Kudus. Itu kita tidak bisa saudaraku. Itu bagian Tuhan. Ingat, bagian kita saudaraku adalah melengkapi. Jadi saudaraku, kalau ada yang mengajarkan saudaraku, mari saudaraku kamu dipenuhkan. Itu bagian Tuhan. Hamba Tuhan saudaraku menjadi saluran berkat. Bukan membaptis. Itu sekali lagi bagian Tuhan. Oleh karena itu mari kerjakan bagian kita dan Tuhan kerjakan bagian Dia. Tuhan memberkati kita. Mari saya jemput bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Kembali Tuhan hamba-Mu datang padamu. Menyerahkan Tuhan seluruh kawanan domba ke dalam tangan-Mu. Umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Setelah kami belajar firman-Mu, kami mengerti Tuhan sekarang. Bahwa ada bagian kami, yaitu mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan boleh dilengkapi. Dan kami juga sudah melengkapi diri. Sehingga Tuhan ketika bagian Engkau Tuhan, itu menggenapi firman-Mu, menjadi bagian hidup kami boleh menerimanya Tuhan. Kami boleh menerimanya Tuhan. Oh haleluya, kami boleh menerimanya Tuhan. Sehingga kami boleh mendapatkan satu kehidupan dalam satu tubuh Kristus Tuhan. Kami menjadi bagian daripada tubuh Kristus itu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau tidak lama lagi Tuhan akan menggenapi firman-Mu ini. Sehingga kami Tuhan penuh dengan kemuliaan, penuh dengan teos, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Aktivitas kegiatan mereka sepanjang minggu ini Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Berkat-Mu Tuhan atas mereka, sampai ke Tuhan kami akan melaksanakan Tuhan, ibadah tanggal 31 Tuhan. Ibadah penutupan tahun kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan Tuhan menjalani perjamuan Tuhan pada tanggal 1 Tuhan, pada ini Tuhan. Oh mari Tuhan tolong semuanya agar semua Tuhan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Segala aktivitas kegiatan sidang jemaat-Mu Tuhan sepanjang minggu ini diberkati. Sehingga perusahaan, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka semua diberkati. Home industri mereka diberkati. Dan semua Tuhan Yesus apapun yang sedang mereka lakukan. Pabrik-pabrik mereka Tuhan, usaha online mereka semua diberkati Tuhan. Dan nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat-Mu atas keluarga, atas rumah tangga, atas perjalanan mereka. Dengan perlindungan daripada Tuhan. Dengan tutup bungkus dan kuasai mereka dan berkat-Mu atas mereka semua Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dari bayi-bayi Tuhan sampai kepada oma opa, kami serahkan roh jiwa tubuh mereka dalam tangan-Mu, berkat perlindungan nyata dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Tangan-tangan sudah turut pekerjaan Tuhan, yang sudah mengembalikan milik Tuhan, yang sudah memberikan persembahan demi persembahan, sehingga Tuhan Yesus bait Allah-Mu boleh terpelihara dan hamba-hamba-Mu boleh terpelihara. Mari Tuhan, Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, perbendaharaan Allah yang melimpah dicurahkan ke dalam ribahan mereka, sehingga mereka tabur, mereka tuai dengan janji Tuhan. Dengan demikian suka kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan dan pengiringan dan kuasa daripada Roh Kudus yang dinyatakan oleh saat pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan semua jemaat yang percaya dan menerima berkat ini berkata, Jesus my Savior.